Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa hadama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'a bihi wa madati rahmati fid darin amin. Fi nafaqati min al-infaqi wal ikhraj yajibul muddal al-ati wa ma utifa alayhi li zawjatin walau amatan wa maridatan makkanat min al-istimta'i biha wa min naqliha ila haythu sya'a inda amni at-tariqi wal maqsadi walau birukubi bahrin ghalabat fihi as-salamatu fala tajibu bil aqdi khilafan lil qadimi wa innama tajibu bit tamkin yawman fa yawman wa yusaddaqu huwa bi yaminihi fi adami tamkin wa hiya fi adami an-nushuz wal infaqi 'alayha wa idha makkanat man yumkinu tamattu biha walau min ba'dil wujuhi wajabat mu'anuha wa in kana az-zawju tiflan la yumkinu jima'uhu illa man min jihatiha wa in ajazat an wat'in bisababin ghayri karatakin aw maradin aw jununin la in ajazat bisigori yang kanat tiflatan la tahtamilul wata'a fala nafaqata laha wa in sallamaha al-waliyyu illa az-zawji id la yumkinu tamattu'u biha kannashizah bi khilafi man tahtamiluhu. Titik. Pak. Faslun khabar dari mubtada yang diterjemahkan. Tanda khabar rafa, tanda rafanya dhammah. Karena isim mufrad maklum. Fi'il jar tugasnya menjadikan isim saja. An-nafaqati majrur dengan sebab fi. Tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad maklum. Min huruf jar tugasnya menjadikan isim saja. Al-infaqi majrur dengan sebab min. Tanda jarnya kasrah. Kenapa? Karena jamak taksir. Hukum jamak taksir rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, dijar di kasrah. Mana yang jamak taksir? Infaqi. Infaqi. Mufradnya apa? Nafaqatan infaqatan. Coba anda tasrif anfaqa. Anfaqo yunfiqu infaqan. Tadi. Isim mufrad. Mufrad. Hukum isim mufrad maklum. Waw tidak. Wa isim dhamir dibina atas fathah pada marafa jatuh untuk khabar. Al-ikhraju khabar, khabar rafa, tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad maklum. Yajibu fil mudhari. Hukum fil mudhari dibina atas rafa. Dibina atas dhammah karena Fil mudhari sejak kapan dibina? yajibu fil mudhari. Hukum fil mudhari rafa. Hukum fil mudhari rafa selagi tidak bersambung dengan wudhu jamak, selagi tidak bersambung dengan wudhu jamak, alif nun tasniyah
dan nun muannas mukhtabah. Tanda rafa'nya domah karena akhir. Tugasnya murafa' fa'il muannas maf'ul. Fa'ilnya domah dalam ta'bir huwa. Al-muddah maf'ul bih. Hukum maf'ul nasab. Maf'ul dari mana? Hukum maf'ul dari yajibu. Yajibu lazim atau muta'addi? Lazim nggak betul. Al-muddah al-muddu. Muddu fa'il. Hukum fa'il rafa' tanda rafa'nya domah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Al-ati kepada kirim sebelumnya termaknun itu muddu dinakan kepada kalimat yang berrafa' maka rafa'nya ya. Tanda rafa'nya domah yang ditandikkan karena isim manqus. Hukum isim manqus dirafa' dengan domah ditandikkan, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah ditandikkan. Waw hukum fil madi nasab tidak bersambung dengan modul jamak. Fil madi mana pernah hukumnya? Motiva fil madi dibina. Hukum madi dibina fathah karena tidak bersambung dengan modul jamak dalam rafa'an tabi baris. Ala wajar tugasnya fil madi bin majul. Tugasnya marafa' ibnu fa'il. Fa'ilnya belum dalam takdir huwa. Ala wajar tugasnya menjadikan isim saja. Di isim dhamir dimana kasrah dibina atas kasrah pada mahajar jatuh untuk majrur dengan ala. Di wajar tugasnya menjadikan isim saja. Zawjatin majrur dengan sebab di. Tanda jadinya kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Wow istinaf. Wow ta'al. Wow. Lau goyah. Oh, sinaf lo goyah. Mana caranya? Syarat. Daur syarat mana jawabnya? Makanat. Setelah lau syarat ada fi'il. Apa fi'il? Karena yang ditandikkan.
Coba diterjemah. Law kanat amatan, walaupun ada ya istri itu syarat. Itu artinya syarat. Apa ya? Kalau ada istri itu budak, niscaya dia menyerahkan diri. Kalau istri itu merdeka, niscaya dia tidak mau menyerahkan diri karena dia merdeka. logoya, Logoya, logoya. logoya, amatan, khobar dari kana dari isim dan kana itu ditentukan. Terhadap Dulu. amatan, khobar dan kana itu Itu iroknya, hukumnya. hukumnya nasab, Ya, baru tanda. hukumnya nasab, ada nasabnya fathah karena isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Wau atof maridotan maktuf jatuhkan kepada amatan, jatuhkan kepada kalimat yang bukan nasab, maka masalah iya. Makana fil madi, Belum selesai. Tadi baru sampai di hukum. Setelah hukum, tanda nasabnya fathah kena isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Makana fil madi dimana fathah karena tidak bersambung dengan mudhaf jamak dan mudhaf dan berbaris. Min belum selesai. tugasnya marofak fa'il saja. Fa'ilnya domir dalam takdir iya. Min mujar tugasnya menjarkan isim saja. Al istimta'i majrur dengan sebab min. Tanda jadinya kasrah kena isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Bi mujar tugasnya menjarkan isim saja. Ha dibina atas sukun pada marja. Itu siapa? Ha isim domir dibina atas sukun pada marja jatuh untuk menjawab dengan nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang nafkah. Minal infaqi. Kalimat nafkah diambil dari kata infaq. Anfaqa yunfiku infaq. Nafaqatan. Nafaqatan itu isim masdar. Wa huwa dan dianya infaq adalah ikhraju mengeluarkan, yajibu yang wajib, al-muddul ati mud yang akan dijelaskan nanti, wa ma utifa alaih dan sesuatu yang diatafkan kepada mud nantinya, mud dan beberapa kalimat yang diuraikan diatafkan kepada mud itu wajib dikeluarkan. Untuk siapa? Izaujatin, untuk istri, walau amatan, walaupun adalah istrinya itu budak sahaya, wa maridatan dan wanita yang sedang sakit. Istri yang bagaimana yang wajib dinafkahi? Jumlah fi'il fa'il jatuh untuk naat kepada zaujati. Makanat, istri yang pasrah ia, istri yang menyerahkan diri ia, minal istimta'i biha, dari beristimta' dengannya istri, dan min naqliha,
istri yang menyerahkan diri dari memindahkannya istri, membawanya istri ila haitsu syaa, kemana saja yang mau ia suami. Inda amnit tariqi, ketika aman dalam perjalanan. Wal maqsadi, aman di tujuan. Walau biruki bahrin, walau birukubi bahrin, walaupun dengan cara mengarungi lautan. Walabat fihi salamatu, yang dominan di dalamnya mengarungi lautan oleh keselamatan. Titik. Itu yang namanya nafkah, perkara yang wajib diberikan oleh suami kepada istri. Apa saja yang wajib nanti dijelaskan di belakang, mod, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan semuanya. Yang wajib diberikan suami kepada istri, walaupun istrinya berstatus budak, walaupun istrinya dalam kondisi sakit, tapi dengan catatan istri ini tunduk patuh untuk melakukan istimtah dengan suami. Yang kedua, istri yang mau diajak suami pindah kemana saja. Tapi kalau dia nggak mau pindah, dia mau tinggal di rumah maknya saja, maka kemana? Maka seorang suami tidak wajib ngasih dia nafkah. Ya, kita pindah rumah, pegang saya sama mak kamu. Gak mau, saya tinggal di sini sama mak. Maka pada saat itu suami tidak wajib menafkahinya. Pindah pulau, pindah ke Pulau Jawa. Tak, saya mau tinggal Padang saja. Tahan saya makan kecap di Jawa. Mau lauk yang manis-manis, ya buat sendirilah. Saya pandai buat lauk, semua beli aja. Nah, saat itu gak wajib dinafkahi oleh suami. Jadi istri yang wajib dinafkahi oleh suami, istri yang mau dibawa kemana saja oleh suaminya, dengan dua catatan. Pertama, perjalanan aman. Yang kedua, tujuannya aman. Tapi kalau mau dibawa dia ke Gaza, istrinya nggak mau, itu boleh nggak mau. Walau dengan cara naik perahu laut, naik kapal laut. Nah, catatannya juga kapal yang ada jaminan keselamatan, bukan perahu dayung, bukan kapal layar, apalagi raki petang pisang. Raki kacang, batang pisang yang disatukan dengan bambu diikat. Nah, itu kita naiki mau nyebrang Pulau Jawa, aja isi sama anak bininya. Istrinya nggak mau, itu nggak nusus namanya. Kenapa? Karena keselamatannya terancam. Dengan perahu saja belum tentu sampai di Jawa situ. Oleh beraki. Tawakal pada Allah. Bukan tawakal namanya, itu tawakal kurang usaha. Fala tajibu bil aqdi, maka tidak wajib ia nafkah dengan semata akad. Tidak wajib ia nafkah dengan sebatas akad. Ketika telah terjadi ijab dan qabul antara calon suami dengan calon mertua atas salah seorang wanita, maka pada detik itu belum wajib dinafkahi. Jadi wajib nafkah itu bukan hanya dan akad. Itulah bagi pendapat qadim. Kalau pendapat qadim, pagi ini dia akan nikah di masjid, makan siangnya datang menjawab dia. Makan siang istrinya datang menjawab dia, karena sudah akad. Wa innama tajibu, di sini kita mengambil pendapat jadid, karena secara mayoritas Imam Nawawi, Imam Rafi'i apabila bertentangan jadid dan qadim kuatlah jadid, kecuali dalam beberapa tempat saja. Wa innama tajibu, hanya saja wajib ia nafkah dengan tamkin, dengan adanya penyerahan diri, minal istimta'i biha,
Yauman fa yauman, nafkah hari per hari. Yauman fa yauman, nafkah itu hari per hari. Titik. Bukan nafkah per bulan. Pagi ini dia kasih nafkah. Maka ketika Nabi SAW setiap hari keliling pada istri beliau itu memberikan nafkah per hari. Nafkah per hari, untuk lauk pauk berapa, untuk beras berapa. Wa yusaddaqu huwa biyaminih, dan dibenarkan dianya suami dengan sumpahnya suami bi adami tamkin, dalam hal belum ada tamkin, dalam hal tidak ada tamkin. Istrinya minta nafkah sama suaminya, suaminya nggak mau kasih nafkah, dibawa ke pengadilan, ditanya oleh Pak Hakim, kenapa kamu nggak mau ngasih nafkah istrimu? Karena dia belum tamkin, Pak Hakim. Maka suami disuruh bersumpah, wallahi demi Allah, saya enggak kasih nafkah karena dia belum tamkin. Tanya sama istri, kenapa kamu belum tamkin? Karena dia belum membayar mahar saya, Pak Hakim. Maka istri boleh tidak tamkin kalau mahar belum dilunasi, dengan syarat mahar tunai. Tapi kalau mahar hutang tidak, mahar tunai yang tidak dilunasi boleh istri tidak tamkin. Maka Pak Hakim akan paksa suami untuk bayar mahar. Setelah suami bayar mahar, maka istri akan tamkin. Setelah itu wajiblah nafkah terhadap suami. Wahia itu diatas kepada huwa, ulang amil wa yusaddaku. Sadaku fi'il muzakkar, sementara hiya tanis, dan ini tanis hakiki, maka diperbolehkan karena sudah menggunakan huruf ataf. Dan dibenarkan dianya wanita fi adamin nusuz wal infaki, dan tidak diberi nafkah alaiha, di atasnya wanita. Jadi kalau melapor seorang wanita ke hakim, Pak Hakim, saya nggak nusus sama suami saya orangnya penurut sama suami saya, tapi dia nggak ada ngasih saya nafkah, dia pergi entah kemana, tinggalkan uang nggak cukup. Maka siswa istri dibenarkan oleh Pak Hakim atas kenyataan tersebut. Lalu kata Pak Hakim, sekarang apa mau kamu? Cerai Pak Hakim. Nah, maka panggillah suaminya. Pertama diminta dulu suami untuk berikan nafkah. Kalau suami merasa tidak mampu, maka Pak Hakim boleh menjatuhkan talak karena iksar, yang sudah kita bahas sebelumnya, menjatuhkan talak karena suami tidak mampu memberi nafkah. Wa idza makkanat may yumkinu tamattu biha walau min ba'dil wujuh wajabat mu'unuha. Apabila telah tamkin, makkanat, apabila telah tamkin, artikan tamkin saja ya. Mengartikan tamkin apa maksudnya sakit? Menyerahkan diri. Nah, oke. Wa idza makkanat, apabila telah tamkin, man, oleh seseorang ini wanita atau laki-laki? Hah? Wanita. Semuanya wanita atau laki-laki? Wanita. Kenapa yumkinu fi'al? Mayumkinu, wanita atau laki-laki? Abu, wanita atau laki-laki?
Laki-laki tamkin sama siapa? Tadi fiilnya kok kalau laki-laki kok makanat? Hah? Wa idza makanat. Fiilnya tazkir atau muannas? Muannas. Berarti yang tamkin siapa? Wanita. Kenapa fiilnya yumkin? Iya, kenapa setelahnya yumkin? Karena yumkinu hubungannya sama tamattu'. Gak ada urusan sama man. Man itu urusan sama makanan, yumkinu urusan sama tamattu'. Ibulin mau aja. Wa idza makanat, apabila tamkin. Sebut tamkin itu pasti wanita, sama dengan judul berjilbab. Apabila berjilbab, nggak usah tanya lagi wanita atau laki-laki, pastilah wanita. Apabila telah tamkin man oleh seseorang, artinya wanita. Wanita yang bagaimana? Yumkinut tamattu'u, yang sudah memungkinkan tamattu' dengannya wanita. Walau min ba'dil wujuh, setelah lawaya terus ada fi'il yang ditakdirkan. Walaupun ada ya tamattu' itu dari sebagian cara saja. Min ba'dil wujuh, dari sebagian cara saja. Jadi tamattu'nya belum full lagi. Hanya beberapa cara saja yang bisa ditamattu'in. Niscaya jawab. Wajabat mu'unuha, wajiblah membiayainya wanita. Wajiblah biaya-biayanya wanita. Walau kana zawju tiflan, walaupun adalah suaminya itu masih kecil. La yumkinu jima'uhu, yang tidak mungkin jima'nya suami. Kenapa wajib nafkah terhadap suami yang kecil? Kenapa nafkah istrinya diambilkan dari harta suami yang kecil? Suami kecilnya kan belum bisa jima. Karena laman amin jihatiha, karena tidak ada penghalang dari pihaknya istri. Karena tidak ada penghalang dari pihaknya istri. Tidak ada jima kan salah suaminya, suami yang masih kecil. Yang istrinya sudah tamkin, sudah selesai. Istri syaratnya tamkin, nafkah wajib. Walaupun kemungkinan istimta' itu tidak full, cuma beberapa sisi saja. Wa in ajazat an wat'in, walaupun tidak mampu ia istri dari watak, dengan sebab selain kecil. Dengan sebab selain kecil. Kalau sebab kecil nanti dulu. Ini sebabnya watak nggak mampu tuh selain kecil. Contoh rotak, tersumbat, tulang daging. Kalau retak tuh tulang atau daging. Atau sakit, atau gila. Atau gila. Tapi istri yang gila ini tamkin deh dari sebagian sisi. Nah, kubla bisa, mulamasa bisa, muhanako bisa, mufakhaza bisa, mubatonah bisa. Tapi jima no. Jima langsung lari dia. Maka istrinya wajib dinafkahi oleh suami.
lah tidak wajib nafkah, tidak wajib biaya in ajazat bisilari, jika tidak mampu ia istri dengan sebab usianya kecil, itu tidak wajib nafkah. Bi ankana tiflatan, dengan bahwa ada istri itu anak kecil, la tahmilul wat'a, yang belum menanggung wata', fala nafaqata laha, maka tidak ada nafkah baginya istri yang masih kecil. Wa in sallamahal wali, walaupun menyerahkan akannya istri kecil oleh si wali kepada suami. Kenapa tidak wajib nafkah? Id la yumkinu tamattu'u biha, karena tidak mungkin tamattu' dengannya anak kecil, sama halnya dengan nasizah, wanita yang nusuz. Bi khilafi man tahtamilu, dengan sebalik orang yang sudah mampu ia akannya wata', dengan sebalik orang tahtamilu yang mampu menanggung ia akannya wata'. Nah, semua yang kita bahas tadi, dia bisa menghamal wata' atau tidak, dia nusus atau tidak, dia tamkin atau tidak, itu semuanya tetap biikrori, dengan pengakuannya suami. Wa bi syahadatil bayyinati bih, dengan kesaksian saksi, dengan kesaksian saksi bihi. Bihi kemana kalau didomir? Pengakuan suami. Kesaksian saksi dengannya pengakuan suami. Atau bi annaha fi ghaibatihi badilatan lit-ta'ah, bi annaha fi ghaibatihi badilatan lit-ta'ah, mulazimatan lil maskan wa nawi dzalik. Atau dengan sebab bahwa sesungguhnya istri bi ghaibatihi, pada saat tidak adanya suami, itu bazilah, siap sedia untuk taat. Bazilah menyerahkan, memberikan ketaatan, mulazimatan lil maskan, tetap tinggal di tempat, melazimi bagi tempat tinggal, dan seumpama demikian. Titik. Jadi wajib nafkah kalau wanita tersebut ketika suaminya tidak ada di tempat, kan tak mungkin tamkin, suaminya nggak di tempat, dan dia wajib nafkah juga kalau dia siap untuk taat dan tidak keluyuran. Tetap tinggal di tempat tinggalnya. Tapi apabila suaminya tidak ada di tempat, bagi merantau, dia merantau juga, maka dia tidak wajib dinafkahi. Walaha mutalabatuhu biha, walaha mutalabatuhu biha in arada safaran tawilan, dan boleh baginya istri menuntutnya suami dengannya nafkah jika menginginkan ia suami akan safar yang jauh. Kalau suaminya melakukan safar jauh, berapa hari perjalanan,
pergi dan pulang, tinggal di tempat tujuan, maka si istri boleh minta nafkah untuk hari-hari itu. Walau raja'iyatan, walaupun ada ia istri itu dalam talak raj'i, walaupun ada ia istri dalam talak raj'i, walaupun sudah dicerai tapi masih dalam iddahnya. Wa in kanat hailan, walaupun ada ia istri itu tidak hamil, hail kosong, hamil berisi, hail tidak hamil. Artinya yajibu laha ma dzukir ma ada alati tanzif, wajib baginya istri. Kalau wajib bagi itu maknanya apa? Berhak. Jadi ada hak bagi istri mazukir apa yang telah disebutkan. Mazukir sesuatu yang telah disebutkan, nafkah dan semua yang diatafkan kepadanya, padahal belum disebutkan sebenarnya. Wajib baginya istri mazukir apa saja yang telah disebutkan. Sebetulnya musannaf sebutkan nanti, tapi penjelasannya kan sudah disebutkan, yaitu mud dan ma'utifa alaih. Ma'ada alati tanzif, selain alat kebersihan. Ma'ada sesuatu yang ada ia itu selain alat bersih-bersih. Bukan alat kebersihan dalam artian antum ya, tapi alat bersih-bersih, sampo, sabun, odol, kondisioner, embody, bedak, celak, parfum, itu semuanya wajib bagi wanita yang talak raj'i. Yang wajib cuma nafkah, makan, minum, rokok, tempat tinggal, pakaian. Lepas talak raj'inya itu tiba hari jadwal beli pakaian. Tapi kalau nggak tiba jadwalnya nggak wajib. Tapi alat bersih nggak wajib. Kenapa nggak wajib? Karena suami sudah cerai. Tak apa gunakan alat bersih, beli alat bersih. Lipstik nggak perlu, kalau lipstik beli sendiri. Kecuali ketika dia masih istri, tentu lipstik wajib dibelikan karena kan untuk suaminya, bedak untuk suaminya, parfum untuk suaminya. Sekarang kalau udah ditalak, mau bawa sampo nggak bawa sampo terserah dia. Mau bawa api, mau bawa sayur, mau ikan asin, ada urusan. Jadi alat tanzif. Kenapa wajib pula nafkah? Kan sudah dicerai. Li baqa'i hasbihi, li baqa'i habsihi laha, karena masih kekal hak menahannya suami baginya istri. Karena kekal hak menahannya suami baginya istri yang talak raj'i. Maka wanita yang ditalak raj'i oleh suaminya, kalau keluar rumah mesti izin sama suami. Izin sama setengah mantan. Nah, belum mantan total itu, setengah mantan. Kalau iddahnya habis, berarti jadi mantan total. Jadi wajib izin. Nah, berarti hak menahannya, wewenang atas diri istri talak raj'i itu masih hak suami. Itu sebab dia wajib nafkah. Kemudian masih mampunya suami untuk tamattu dengannya istri. Masih kekal kemampuannya suami untuk bertamattu dengannya istri. Bagaimana caranya? Birraj'ah, dengan talak raj'i. Dan talak raj'i dengan rujuk. Nah, mampunya suami untuk tamattu dengan istri dengan mengucapkan kalimat rujuk. Dia pulang ke rumah ucapkan raja'tu ilaiki, kan khalas. Dan masih ulasan yang sama, liimtinaihi anha,
karena terlarangnya suami darinya istri yang telah raj'i, karena terhalangnya suami, terhalang maksudnya terhalang istimta, anha darinya istri yang dalam iddah telah raj'i, maka tidak wajib baginya si istri alat tanzif. Jadi karena suami tidak bisa istimta dengan istrinya yang dalam talak raj'i, sehingga tidak wajiblah baginya istri, artinya dia tidak berhak menerima, tidak wajib terhadap suami, yaitu alat-alat berbersih-bersih diri. Wa yaskutu mu'unatuha atau wa yuskitu mu'unataha ma yuskitu mu'nata zaujati. Dan kenapa, alasan berikutnya, kenapa suami masih wajib menafkahi istri dalam talak raj'i? Dikarenakan bisa menggugurkan biayanya istri talak raj'i. Oleh apa saja yang bisa menggugurkan biaya seorang istri? Contohnya nusus. Jadi karena saking banyaknya hukum hakam status istri kepada wanita yang masih iddah talak raj'i, itu sebabnya dia wajib menafkahi istrinya tersebut. Nah, yaitu sebagaimana istri yang sah tidak wajib kita nafkahi karena nusus, begitu juga istri dalam talak raj'i tidak wajib dinafkahi karena nusus. SMS, telepon nggak boleh. Assalamualaikum. Nah kalau abang tuh lengkap. Ini tinggal lagi. Angnya hilang. Saya minta izin mau hadir kenduri kawan saya. Boleh nggak? Kata abnya, nggak boleh. Titik. Sudah, dia nggak hadir, maka wajib dia dinafkahi. Dia hadir, gugur nafkahnya. Kan sama itu, sama istri yang sah. Oleh karena itu wajiblah nafkah. Mati suaminya waktu itu, maka tercatatlah istri yang talak raj'i mendapat warisan. Daku fi qadri aqra'iha biyaminin, dan dibenarkan ia wanita tentang kadar sucinya wanita, tentang kadar kuruknya wanita dengan sumpah. In kadzabaha, jika mendustakan ia si suami akannya wanita. Wa illa, jika tidak, suami tidak mendustakan, membenarkan, fala yamina, maka tidak perlu sumpah. Jadi wanita yang talak raj'i, dia ternyata masih haid, maka iddahnya 3 kali suci. Kata istrinya, saya iddah belum habis. Kata suaminya, iya belum habis. Itu sebabnya saya kirim nafkah terus, karena belum habis. Aman? Tapi kata istrinya, iddah saya belum habis. Kata suaminya, sudah. Kamu bilang belum habis, meminta nafkah terus. Sudah habis itu. Enggak, suci saya biasanya dalam sebulan haid 7 hari. Sekarang lebih. Dalam sebulan itu haid sampai 15 hari. Kata suaminya, enggak biasa kamu haid 15 hari. Sejak kapan pula? Sejak kamu ceraikan haid 15 hari.
Jadi tujuan wanita ini supaya nafkahnya bertambah terus, diperpanjang masa iddahnya supaya nafkah jalan terus. Kata suaminya tidak, kata istrinya iya, dibawa ke pengadilan, maka dibenarkan dengan sumpah kalau suaminya bilang tidak. Tapi kalau suaminya bilang iya juga, ya tidak ada masalah. Ketika sebaliknya, kata istrinya iddahnya dah habis, kata suaminya belum, maka dibenarkanlah istri dengan sumpahnya. Kata istrinya belum, kata suami juga belum, nggak perlu pakai sumpah. Jadi hukum mengatakan habis nggak habis itu tergantung dari kepentingan masing-masing. Watajibun nafaqatu aidan limutallaqatin hamilin ba'iin bitalaqis salasi awil khulu'i aw fasli bi ghairi muqarin. Wajib nafkah juga bagi istri yang dicerai yang dalam keadaan hamil. Mutallaqatin hamilin, bagi istri yang dicerai yang hamil yang bain. Biasanya yang bain nggak ada nafkah. Yang ada nafkah yang raj'i, yang bain tidak. Nah di sini yang hamil, bain hamil, karena dia hamil wajib nafkah. Nafkah sebetulnya untuk anaknya, tapi anak dalam kandungan tidak bisa diberi nafkah kecuali lewat makan ibunya, maka diwajibkanlah nafkah untuk ibunya. Jadi wajib nafkah juga limutallaqatin, bagi istri yang dicerai hamilin dalam keadaan hamil yang bain, baik bainnya dengan talak 3 atau bain dengan khulu atau bain dan fasakh dengan selain muqarin. Nah, dengan selain muqarin, fasakh dengan muqarin, dengan sebab aib muqarin. Wa imma tazawju qabla al-wad'i, walaupun meninggal suami sebelum melahirkan, tetap wajib dinafkahi sampai anak itu lahir. Walaupun telah meninggal suami sebelum melahirkan, dengan syarat malam tansus, selama tidak nusus dia istri hamil. Titik. Maka ketika suaminya meninggal, nafkah akan dilanjutkan oleh ahli waris suami dari harta peninggalan, terus diberikan kepada istrinya yang hamil sampai lahir. Kalau sudah lahir, maka nafkah tidak wajib lagi, yang wajib adalah biaya anak. Itu konsekuensi menceraikan istri hamil. Syaratnya dia nggak nusus. Nah, artinya wanita hamil talak bain masih ada keterkaitan dengan suami. Mesti dia dengar nasihat suami. Kamu jangan makan jengkol lagi. Badan bau anak saya, bau badan anak saya busuk. Menurut penelitian memang iya misalnya. Istrinya karena hobi jengkol, makan jengkol juga. Berarti dia nusus. Nah, kamu nggak selesai nafkah lagi kan, menusus. Nusus apa saya? Dilarang makan jengkol, nggak mau. Titik. Walau anfaqo bizunnihi fa'adama adamu roja alaiha. Jikalau memberi infak, memberi nafkah ya suami kepada istrinya yang bain. Kenapa kasih nafkah juga, kan dah bain? Bizunnihi, dengan menduganya hamil, anggapannya hamil. Fabana adamu, lalu terbukti sebaliknya, dia enggak hamil, hanya dia masuk angin, maka dia muntah terus, masuk angin.
Maka ada terjadi sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan kok bukan tambah besar, perutnya tambah kecil. Dicek nol hasilnya, nggak hamil. Roja'a alaiha. Dia saya minta kembali ya suami atasnya istri. Kembalikan uang saya selama 2 bulan. Yang kamu makan kan yang saya kasih ke kamu karena menganggap kamu hamil. Ternyata tidak. Boleh diminta kembali, boleh, nggak wajib. Tapi kalau orang baik mungkin diminta lagi. Amma idza banatil hamilu bimautih fala nafaqata. Adapun apabila terbukti ia wanita terbuktilah hamil dengan matinya suami, maka tidak ada nafkah. Adapun apabila terbuktilah hamil dengan matinya, maka tidak ada nafkah. Apa maksudnya itu? Amma idza banat. Oh iya, kan terbukti bain. Adapun apabila bainlah wanita hamil, apabila bainlah wanita hamil, kenapa dia bain? Dengan sebab matinya suami. Artinya wanita hamil yang suaminya meninggal, maka tidak ada kewajiban nafkah terhadap keluarga suami dari harta peninggalan suami. Nah, terbukti hamil, bain nantinya itu. Kadang-kadang kita pikir itu sama-sama. Tadi bana itu kan terbukti. Oh bana Adamu, sekarang banat. Wa kaza begitu juga la nafaqata lilla nafaqata li zaujatin talabbasat bi iddati syubhatin bi an wuti'at bi syubhatin wa lam tahbal intifa'i tamkin. Begitu juga tidak wajib nafkah bagi istri. Istri yang diceritakan di sini istri sah yang talabbasat, yang sedang menjalani ia dengan iddah syubhat. Istri sah yang sedang menjalani iddah syubhat, atau istri telah raj'i juga sama, yang menjalankan iddah syubhat. Bagaimana dia menjalani iddah syubhat? Bi'an wuti'at bi syubhatin, dengan bahwa digauli ia istri dengan watak syubhat, walaupun tidak sampai hamil. Kenapa tidak wajib nafkah? Karena tidak ada tamkin. Karena tidak ada tamkin. Nah, apabila seorang wanita dia bersuami, lalu terjadilah watak syubhat dengan wanita tersebut, apa tindakan yang dilakukan oleh istri ini? Wajib menjalani iddah 3 kali suci. Kalau dia masih berhaid, wajib menjalani iddah 3 bulan dari watak tersebut. Kalau dia menopause, nah pada saat itu kan ada suami sahnya. Suami sahnya tidak boleh menggaulinya karena istrinya sudah di watak syubhat, ada kemungkinan hamil. Maka pastikan dulu kosong rahimnya 3 kali suci, baru boleh digauli. Nah, selama menunggu 3 kali suci itu, sang suami tidak wajib menafkahi istrinya. Sang suami tidak wajib menafkahi istrinya. Pembahasan kita yang telah lalu, apabila seorang wanita dalam talak raj'i sudah menjalankan iddah, lalu dia digauli secara syubhat, maka terhentilah iddahnya.
terhenti iddahnya. Akan dia jalani iddah syubhat, selesai iddah syubhat baru disambung iddah talaknya. Nah, dalam masa menjalani iddah syubhat itu suami tidak wajib menafkahi istrinya. Kenapa tidak wajib? Karena tidak ada tamkin. Pada saat itu tamkin hukumnya haram. Iz yuhalu bainahu wa bainaha, karena dihalang antaranya suami dan diantaranya istri sampai habis iddah. Maka pada saat itu suami boleh duduk, boleh tidur, tinggal bersama istrinya satu rumah, tapi tidak boleh menggaulinya. Maka status istrinya waktu itu sama dengan status wanita berhaid. Maka lebih maksudnya wanita berhaid bisa diambil istimta dari sisi-sisi lain, tapi dalam masa iddah itu tidak boleh sama sekali ditutup mati pintu istimta. Maka cara yang terbaik adalah suaminya keluar 3 bulan. Ya, no problem. Kenapa? Dia di rumah dia tidak sebagai suami. Kemudian waktu yang sama dia tidak wajib nafkahi istrinya. Katanya karena sudah terjadi tragedi ini, maka saya harus meningkatkan iman dulu. Nah, 3 kali suci, coba kamu hitung berapa hari itu. Hitung-hitunglah pas 40 hari, oke. Nah, uang ada tinggal ya. Ini bukan salah tafakur, ini memang tafakurnya orang watak subhat memang gitu. Nah, orang keluar 40 hari karena isinya watak subhat, tafakurnya adalah biaya pergi saja, tidak perlu biaya tinggal. Nah, itu tafakurnya. Karena tidak wajib nafkah. Nah, sampai iddah habis. Kalau enggak kan nanti terjadi perkara haram. Semua kemudian yang wajib titik. Ini yang musannaf katakan tadi pada bagian awal yang Ismail baca tadi, yajibul muddul ati wa ma utifa alih. Wajib mud dan apa saja yang diatapkan kepadanya, inilah yang kata beliau al-ati yang akan dijelaskan nanti, inilah dati bawah untuk penjelasannya. Tsumma al-wajib, kemudian yang wajib bagi seumpama istri mimman marra, dari orang-orang yang telah lalu. Nah, dari orang-orang yang telah lalu, muddu to'amin, 1 mud makanan. 1 mud makanan artinya makanan pokok. 1 mud itu 7 on. Makanan pokok tergantung setempat. Min ghalibi kuti mahalli iqamatiha, dari yang dominan, dari yang biasa makanan pokok tempat tinggalnya istri, bukan tempat tinggalnya suami. Tempat tinggalnya istri bukan tempat tinggalnya suami. Kalau dia orang Indonesia, suaminya orang Arab, maka yang diberi nafkah makanan pokok orang Indonesia, beras, bukan gandum. Berapa sehari? 7 on. Wa yakfi daf'uhu min ghairi ijabin wa qabulin kaddaini fid dhimmah. Cukup menyerahkannya nafkah, cukup menyerahkannya mud dari tanpa ijab dan qabul, sama dengan membayar hutang dalam tanggung jawab. Sama dengan membayar hutang dalam tanggung jawab. Dain fi zimmah. Qala Syekhuna
Berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, wa minhu diantaranya, wa minhu darinya, yukhadhu dipahami, anal wajibahuna adamus sarifi la qasdul adai. Dipahami sesungguhnya yang wajib di sini adalah tidak menolak, tidak memalingkan. Yang penting tidak berpaling dan tidak wajib tujuan bayar. Asal seorang suami memberikan satu mud di pagi hari kepada istrinya, walaupun tanpa diucapkan ini nafkah kamu di pagi hari ini, itu sudah sah. Yang penting suami nggak ada niat yang memalingkan dari itu. Tapi kalau ada niat memalingkan dari itu, yang dikasih itu niatnya adalah hadiah, yang dikasih itu niatnya adalah bonus, yang dikasih itu ada niatnya sedekah, maka tidak sah jadi nafkah, harus diganti. Tapi tidak wajib tujuan membayar. Nawaitu ada nafkah, aku niat bayar nafkah hari ini, nggak perlu. Yang penting kasih, tidak wajib tujuan memberi, asalkan tidak ada niat-niat yang lain. Maksudnya ada musarif, tidak ada niat memalingkan untuk tujuan yang lain. Khilaf bagi Imam Ibnu Mukri dan orang yang mengikuti beliau. Kata beliau nggak cukup begituan, harus ada niat bayar nafkah. Kenapa? Nafkah kan amal. Nafkah itu kan amal, bahkan itu amal wajib. Innamal a'malu binniyat. Jadi perlulah niat, masa nggak perlu niat? Satu mud itu terhadap siapa? Ala muhsirin, terhadap suami yang miskin. Walau biqaulihi, walaupun miskinnya suami dengan perkataan dia, lam yutahaqqaq lahu malun. Walau biqaulihi, walaupun miskin yang perkataannya suami. Kenapa kamu cuma kasih istrimu satu mud sehari? Saya orang miskin. Nah, walaupun dia bilang saya orang miskin, cukup dengan ucapan dia miskin, maka nafkah yang dia wajib 1 liter sehari, 1 mud sehari, 7 on. Walaupun miskinnya suami bi kauli, syaratnya selama tidak dipastikan baginya suami akan harta. Tapi dia katakan saya miskin, tapi orang-orang tahu dia punya suami mat misalnya, dia punya travel, dia punya rental mobil, dia punya rental motor, lalu katakan dia miskin, maka perkataan itu nggak bisa dibenarkan. Ketika dia memberi istrinya 1 mud sehari karena dia katakan dia miskin, sah pernyataan miskinnya itu selama orang nggak tahu dia punya harta. Siapa itu miskin? Man la yamliku ma yukhrijuhu anil maskana. Dianya orang miskin adalah seseorang yang tidak memiliki sesuatu yang ia keluarkan akannya, sesuatu yang ia berikan akannya. Wa huwa man la yamliku ma yukhriju. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu yang akan dia berikan akannya dari karena kemiskinan. Itu miskin. Walau muktasiban, walaupun ada ia itu orang yang bisa berusaha. Walaupun ada ia itu muktasib, orang yang berusaha. Wa in qadara ala kasbin wasi', walaupun dia mampu atas usaha yang luas. Walaupun dia punya kemampuan atas usaha yang luas.
Wa ala rakikin, dan nafkah 1 mud juga kewajiban kepada budak sahaya. Walaupun budak itu mukata, walaupun banyak hartanya. Karena budak mukata hartanya belum seutuhnya miliknya. Itu harta di skala prioritaskan untuk menebus dirinya. Titik. Berapa nafkah istri orang miskin sehari? 7 on. Wa muddani, dan 2 mud ala musir, atas orang kaya. 2 mud atas orang kaya, 1,4 kilo, 14 on, mendekati 1,5 kilo per hari, terberas ke istri nafkah. Itu dia nggak boleh numpang makan di situ, khusus untuk istrinya. Kalau dia numpang makan di situ, untuk dia lagi. Maka di rumah itu harus 2 rice cooker. 1 untuk istrinya sendiri, yang 1 rice cooker dia sama anak-anaknya, atau 1 rice cooker tapi 2 karung beras. Timbang 1,4 on, ini nafkah kamu hari ini. Maka istrinya masukkan dalam karung lain. Ada 1 karung lagi suami dan anak-anak. Maka istrinya sudah kadar-kadar makannya per hari itu 3 kali makan, 3 mangkok rice cooker. Ambil dari beras dia 3 mangkok. Tuh 2, 3 untuk saya. Suaminya lagi dari beras suami. Ikut mazhab Imam Syafi'i. Baru dimasak. Selesai masak, selesai makan, dikatakan mohon maaf kalau kelebihan makan hak kamu. Ya, kita saling memaafkan kalau ada kelebihan, ambil hak masing-masing. Itu caranya. Berat kan? Kita baca dulu, walaupun nggak diamalkan. Mudani 2 mud terhadap orang kaya. Siapa orang kaya? Man la yarji'u bitaklifihi, man la yarji'u bitaklifihi Madinah. Muddaini mu'siran. Dianya orang kaya adalah seseorang yang dia tidak kembali dengan membebaninya akan 2 mud, akan jadi orang miskin. Itu orang kaya. Man, seseorang, la yarji'u, dia tidak akan kembali. Kembali jadi apa? Jadi orang miskin, dengan sebab dibebaninya akan 2 mud. Jadi orang kaya itu adalah seseorang, kalau dia disuruh memberi nafkah istrinya 2 mud setiap hari, dia nggak akan jadi miskin. Tapi kalau dipaksakan dia memberi 2 mud setiap hari, lama-lama dia miskin. Itu nggak kaya, itu berarti. Itu standar kaya. Orang bisa mengeluarkan 1,4 kilo per hari untuk istrinya, kaya. Tapi kalau dikeluarkan 1,4 kilo setiap hari, bangkrut, itu miskin. Oke. Kemudian mudun wa nisfun, bayar 1 mud setengah. 7 on tambah 3,5 on, berarti 10 on setengah. Boleh dikoteng 10 on, atau boleh digenapin 11 on. 1 mud setengah ala mutawassit, atas orang yang sederhana, atas orang yang pertengahan. Siapa mutawassit? Mayyarji'u bidzalika mu'sirah,
seseorang yang dia kembali dengan demikian 2 mud jadi miskin. Seseorang yang dia kembali dengan demikian 2 mud jadi orang miskin. Kalau dibebanin dia membayar 1 mud, itu kata dia gampang sekali. Tapi kalau dibebankan 2 mud, lama-lama dia miskin. Itu orang sederhana berarti. Maka dia cukup bayar 1,5 mud per hari. Ini baru makanan pokoknya ya, berasnya. Pokoknya belum itu. Boleh terhitung. Nah, ambil standar miskin saya 1 mud 7 on. Sekilo beras berapa? Kan hari ini mahal-mahalnya beras. 14.000, 16.500, 17.000. Enggak tahu berapa tadi itu. Yang 170. 17.000. 1 kilo. Berarti 1 onnya 1.700. 1.700 kali 7 3.049. Berarti 10.900 untuk beras. 11.000 sehari untuk beras. 11.000 sehari 3 bulan 330.000. 330.000 itu nafkah orang miskin. 330.000 beras. Nah, gak bisa? Gak belum? Jadi cukup pemasukan 11.000 sehari. Kalau dia ada keliling ngumpul botol aqua dapat 20.000, itu udah ada 11.000 nafkah 9.000 untuk dia. Anaknya mana? Untuk istri mana? Serumah mana? Makan mana? Sayur mana? Bawaan mana? Oke. Wa innama tajibu an-nafaqah waqta tulu'il fajri kula yaumin fayaumin. Hanya saja wajiblah nafkah pada waktu terbit fajar setiap hari, lalu menurut Auja menyempurnakan kecukupan menurut pendapat yang kuat. Misal dia sudah masak nasi bersama dengan suaminya, pagi dia makan bersama suaminya, siang bersama suaminya, malam bersama suaminya. Dia ukur perutnya, gak mungkin saya makan 7 on sehari, gak mungkin. Nah, kira-kira saya hitung-hitung makan saya 5 on cuma sehari, berarti ada 2 on keuntungan setiap hari. Maka dia boleh nuntut suaminya 2 on setiap hari, dan suaminya wajib menyempurnakan. Kalau istrinya balik, berakal, rasyid, ridha. Tapi kalau istrinya nggak ridha, nggak mau saya makan sama suami saya 7 on, dia 7 on, tapi makan dia 3 kali lipat saya bangkrut melulu, jatah saya diambil dia. Jadi cara makan kita bisa nampan, bisa piring, bisa resuker. Nah, itu kata istrinya. Maka suami nggak boleh numpang makan. Nah, nggak boleh numpang makan, beli resuker sendiri. Kalau bisa buat dapur sendiri. Nah, meja makan sendiri. Sekalian rumah sendiri. Sekalian tidur aja sendiri. Nah. Wa tasaddaquhi fi qadri ma akalathu walau kallafaha muakalatu min ghairi ridhaha aw akalathu ghayra rashida bila idzni wali
fala tasqutu nafaqatuha bih. Dan dibenarkan dianya wanita tentang kadar sesuatu yang telah dia makan akannya. Wa tusaddaqu, dibenarkan dianya wanita fi qadri ma akalatsu, pada kadar sesuatu yang telah dia makan akannya. Dilapor masalah ke pengadilan Pak Hakim, kami di rumah tangga sudah bersepakat makan bersama, masak bersama, tapi ketika saya hitung-hitung makan saya tidak sampai 7 on sehari. Oleh karena itu saya tuntut pada suami saya sisanya. Lalu kata Pak Hakim, berapa makanmu sehari? 4 on cuma Pak Hakim. Maka si istri dibenarkan oleh pengadilan. Maka setiap bulan suami harus menambah 3 kali 30, 90 on. 90 on, 9 kilo. Jadi akhir bulan dia dapat gaji 9 kilo. Nah, besok bulan depan Pak Hakim saya ngadu lagi, dapat lagi kamu. Saya hitung-hitung makan saya sudah 3 on Pak Hakim, saya dah diet. Jadi ada 4 on setiap hari jatah saya. 4 kali 30, 120 on, dapat dia 12 kilo. Besok diet lagi dia, cuma makan 2 on sehari Pak Hakim. Besok dia diet lagi, cuma 1 on Pak Hakim. Besok dia nggak makan-makan lagi. Nah, maka dalam pernyataan berapa dia makan itu dibenarkan di pengadilan dan itu wajib digenapkan oleh suami. Titik. Walau kallafaha mu'akalatah, jikalau memaksakan ia suami akannya istri akan makan bersamanya suami. Jikalau memaksakan ia suami akannya istri mu'akalata, makan bersamanya suami, dari tanpa ridhonya istri, istrinya enggak ridho, awakalathu, atau makan bersama ia istri dengannya suami, ghaira rasyidah, hal keadaan dia tidak rasyid, bila izni waliin, tanpa izin wali, fala tasqutu nafaqatuha bihi, maka tidak gugur kewajiban nafkahnya istri dengannya makan bersama. Maka tidak gugur nafkahnya istri dengannya makan bersama. Ini ketika istrinya belajar fikih, suaminya enggak. Kata istrinya, kita mazhab Syafi'i total. Kata suaminya, setuju saya. Setuju? Setuju. Nah, mazhab Imam Syafi'i makan masing-masing. Oh, itu yang nggak setuju. Kamu wajib kita makan bersama. Nah, masak sendiri. Sehingga istrinya nggak ridho. Dia maunya dia dikasih beras 7 on tiap hari. Sehingga dari beras 7 on itu dia masak untuk pribadinya. Dan dia bersedia masakan suaminya dari karung suaminya, supaya dia tahu ada penghasilan bulanan. 7 on setiap hari kali 30 hari, hampir 21 kilo. Itu 21 kilo. 21 kilo bisa makan sebulan? Nggak habis itu. 10 aja kilo, 11 kilo sebulan. Berarti dia untung 10 kilo per bulan. Kilo per bulan. Kalau berasnya 17.000, berarti 170.000 tabungan per bulan. Itu dari berasnya. Nah, sekarang suaminya mau ikut makan bersamanya, beli beras sekarung, makan bersama, sehingga tidak ada sisa beras. Jadi istri nggak ada pemasukan di situ. Istrinya tidak ridho, maka makan bersama tadi itu belum menggugurkan nafkah. Wa hina idzin huwa mutatawwi. Ketika itu dianya suami statusnya orang mutatawwi', berbuat sukarelawan.
berbuat sukarela. Fala ruju'a lahu bima akalathu, maka tidak ada rujuk baginya suami dengan apa yang telah makan istri akannya. Jadi bulan itu istrinya terima total 210 on, 21 kilo. Lalu makan dia hari-hari yang nembeng, yang numpang sama suaminya itu sedekah sunat. Suaminya nggak boleh minta. Itulah bagi Imam Bulkini dan ulama yang mengikuti beliau. Kata Imam Bulkini, suami boleh minta yang itu, yang sudah dikasih. Maka dipotonglah sesuai dengan perkiraan istri. Walau za'amat annahu mutatawwi wa za'ama annahu mu'addin anil nafaqah sadiqa biyamini ala auja. Jikalau menuduhkan ia istri sesungguhnya suami mutatawwi ngasih bonus. Walau za'ama, jikalau menuduh ia istri annahu mutatawwi, suaminya ngasih bonus, suaminya menyumbang, suaminya melakukan ibadah sunnah. Wa za'ama, dan mengaku ia suami annahu mu'addin anil nafaqah, sesungguhnya suami itu telah membayar nafkah. Apa pula ke pengadilan, ribet pengadilan jadinya. Saksi gak ada, masalah rumah tangga mana ada semua ke saksi. Maka dibenarkanlah suami dan sumpahnya menurut apa yang kuat. Kenapa suami dibenarkan? Karena dia lebih tahu dengan niatnya. Karena dia orang yang melakukan, tentu lebih tahu dengan niatnya. Di dalam kitab Syarah Minhaj, walau adhafaha rajulun ikraman lahu saqatat nafaqatuha, jikalau menjamu akannya wanita, jikalau menjamu akannya istri, rajulun oleh seseorang. Kenapa dijamu oleh seseorang istrinya? Ikraman lahu, karena memuliakan suaminya. Niscaya gugurlah nafkahnya istri. Gugurlah nafkahnya istri. Maka pada hari itu istrinya nggak boleh nuntut nafkah. Selesai ditraktir oleh kawan suaminya, pulang-pulang dia minta nafkah lagi. Mana nafkah saya hari ini? Tadi yang kamu makan dari pagi sampai malam tuh, itu kan kawanmu yang bayar. Dia bayarkan kamu kenapa? Karena kenal kamu atau kenal sama saya? Anggapan kamu karena dia kenal sama kamu. Tapi yang sebetulnya asal kamu tahu, dia kenal dengan saya. Itulah calon saya nggak jadi. Nah, kalau begitu istri suaminya wajib ngasih nafkah. Kenapa? Dia mentraktir istrinya bukan karena suaminya, tapi karena mantannya. Yang mentraktir keluarga suami, gugur nafkah. Yang mentraktir keluarga istri, tidak gugur nafkah. Jadi traktiran itu dari siapa? Karena suami atau karena istri? Kalaulah karena istri, saqatat. Kalaulah karena suami, ikraman lahu, ikram baginya si suami, gugurlah nafkahnya istri. Titik. Wa yukallafu man arada safaran talwilan talaquha, dan dipaksa, dibebankan, dipaksa seseorang yang ingin melakukan safar yang jauh. Apa yang dipaksa? Talaquha, menceraikannya istri. Jadi kalau dengar informasi seorang wanita memberikan informasi kepada pengadilan, Pak Hakim, tolong Pak Hakim, suami saya mau merantau katanya ke Cina, di situ 7 tahun nggak balik-balik, kontrak kerjanya begitu 7 tahun.
maka suami ini tidak boleh diizinkan, tidak boleh dikeluarkan dulu visanya, tidak boleh diizinkan berangkat kecuali setelah menjatuhkan talak kepada istrinya. Kalau enggak, cara yang kedua, taukilu may yunfiqu 'alaiha min malin hadir, mewakilkan seseorang yang akan memberi nafkah seseorang terhadapnya si istri dari harta yang hadir, dari harta yang hadir. Maka harus ada hitam di atas putih. Ketika seorang suami mau melakukan safar, mau melakukan perjalanan jauh, yaitu pernyataan bahwasanya suami telah mewakilkan kepada ayahnya, kepada saudaranya, kepada sepupunya untuk memberikan nafkah kepada istrinya per hari dari hasil kedainya, hasil tokonya, hasil kebunnya. Kalau tidak, maka harus dijatuhkan talak. Kenapa? Kamu pergi, siapa yang akan menafkahi istrimu? Begitu pentingnya soal nafkah. Itu adalah kewajiban yang tidak ditawar. Kalau hari ini kamu memaksa saja, tidak ada kejelasan tentang nafkah, maka di akhirat kamu akan bayar nafkah itu sebagai hutang kepada istrimu. Hutang yang wajib dibayar. Wajibu madzukir, wajib sesuatu yang telah disebutkan tadi, yaitu mud, 1 mud 7 on bagi orang miskin, 10,5 on bagi orang sederhana, 1,4 kilo bagi orang kaya, disertai dengan udum, lauk pauk. Lauk pauk ma'a udumin, bersama udum, bersama lauk pauk. Orang kita Minang bilang samba. Pergi ke Jawa tak samba, kasih orang lado. Kok lado kok mah tak samba? Tanya apa lauknya? Saya nggak makan lauk, Bu. Kamu makan pakai lauk apa? Saya nggak mau lauk. Nasi putih aja? Enggak, gulai ayam. Kan gulai ayam itu lauk? Enggak. Gulai ayam enggak lauk, itu gulai namanya. Lauk itu ikan. Tuh, salah bahasa perantau baru dengan tempat dia datang. Maka mana di sini lauk di sini? Ya, lauk pauk bahasa Indonesia uduk, kawan nasi. Tidak, yang biasa. Yang biasa. Nah, yang biasa ini kembalikan kepada adat setempat. Ini yang disebutkan dalam kaidah fikih tadi malam, al-adatu muhakkamah. Oke. Ismail, di Kerinci itu dalam seminggu itu apa lauk-lauk orang yang biasa? Ayam berapa kali? Atau tuh ingat lagi? Tak lupa Kerinci? Pariaman ya San. Kalau ayam dalam seminggu itu berapa kali mestinya? Sekali. Kalau ikan? Tiap hari. Terung? Gak pakai. Kentang? Daging? Tahu nggak juga? Nah, itu aturan itu namanya lauk pauk yang biasa. Daging sekali setahun apa tuh? Sekali soji. 2 kali dalam setahun. Daging kurban sama Idul Fitri buat rendang. Kan jelas.
ayam sekali seminggu, ikan hampir setiap hari. Itu lauk yang biasa. Jadi kalau antum tinggal di Pariaman, maka pertama antum harus carikan kurban. Yang kedua daging rendang di bulan Ramadan, bulan Syawal berapa kilo? Berapa kilo buah rendang? Idul Fitri 2 kilo. Nanti catat baik-baik. Ikan sekali orang makan tuh sekali makan 1 ekor terus potong. Tergantung yang kebiasaan. Antum beli ayam di kampung tuh potong 4, potong 8, potong 16, atau ayam cincang. Itu yang namanya tidak. Oke. Dia tinggal di satu komplek. Kebiasaan satu kampung itu. Makanan orang ayam 2 kali sehari, 2 kali dalam seminggu. Daging 2 kali dalam seminggu, ikan 2 kali dalam seminggu, kemudian tempe tahu sekali. 7 hari. Sementara dia cuma kasih tahu tempe setiap hari. Maka dia dianggap tidak membayar nafkah. Karena uduk itu bukan sesuai kemampuan. Uduk itu sesuai kebiasaan. Wa illam takulhu, walaupun dia tidak memakan-akannya. Nah, walaupun dia tidak makan-akannya, nggak suka dia ayam, nggak suka dia ikan, nggak suka dia dagingnya, atau tempe aja sukanya, tetap pengeluarannya ikut kebiasaan. Terserah dia mau beli tempe nantinya, berarti ada sisa uang untuk hak istri. Kasamnin seperti lemak sapi, wa zaitin, minyak zait, wa tamrin dan tamar. Walaupun wanita itu nggak suka tamar, kasih uang untuk tamar. Walaupun wanita itu nggak suka ikan, tetap ikut adat beli ikan. Uangnya yang penting. Nanti apa yang mau dibeli terserah dia. Titik. Oke, satu orang itu 1/4 ayam, 1/8 ayam, tentu 1 ekor ayam. Ikut kebiasaan setempat. Ada orang Indonesia kawin sama orang Mesir, bawa ke Indonesia, maknya masak ayam 1 ekor, habis dengan untuk bininya, dengan lagi untuk yang lain. Bini apa yang kamu dapat? Bukan bini apa? Biasanya begitu, orang makan ayam setengah. Kita aja bisa makan 1/8. Bahkan ayam dicincang-cincang pun bubur dan bubur ayam. Dalam mie ayam itu udah ayam namanya. Mereka bukan ayam namanya, itu udah ayam namanya. Mereka mau makan ayam itu separuh. Sehingga kalau beli nasi biryani atau kabuli, ayamnya sepotong, separuh bagi 2 aja. 1 porsi. Kita makan buat 3 nggak habis, dia sendiri habis. Itulah yang disebut tidak ikut adat setempat. Walau tanazafi, jikalau bertengkar kedua-duanya soal udum, tengkar pula soal udum. Di sini bang, ayam 3 kali seminggu, enggak, mana ada 2 kali. Tanaza'ah. Au fil lahmil ati, atau pada daging yang akan disebutkan. Qaddaru qadin bi ijtihadi, menetapkan akannya oleh qadi dengan ijtihadnya qadi. Mufawitan, akadan mufawid, membedakan pada kadar demikian antara kaya dan selainnya kaya, antara kaya dan selainnya kaya. Kata seorang istri, dia minta nafkah pada suaminya untuk lauk pauk, sudah ditanya ke sekeliling kampung,
menunya orang masyarakat ini sekian, inilah nilai uangnya per hari. Kata suaminya, tidak, ini kamu kasih kadar tinggi sekali. Siapa yang kamu tanya? Orang kaya mana yang kamu tanya? Orang banyak makan yang mana yang gini? Maka makan ayam separuh sendiri. Bertengkarlah mereka, lapor ke pengadilan. Maka pengadilan wajib memutuskan. Nah, kadar lauknya sekian, kadar ikannya sekian untuk uangnya, dengan ijtihad seorang qadhi. Tapi qadhi harus membedakan keputusan sama orang kaya, keputusan sama orang miskin, keputusan sama orang sederhana. Kalaulah orang miskin, mungkin ayamnya dipotong 6 balai. Nah, 1 ekor potong 6 balai. Orang sederhana potong 8. Orang kaya potong 4. Nah, mufawid. Wa taqdirul hawi kan nasi bi ukiya zaitin aw samnin takribun. Menetapkan oleh pengarang kitab Hawi, menetapkan oleh pengarang kitab Al-Hawi sama dengan nas Imam Syafi'i dengan 1 ukiah minyak zait atau 1 ukiah samnin lemak sapi atau minyak samin, takribun itu lebih dekat. Jadi udum tadi itu lauk pauk. Lauk pauk yang dimasukkan tidak masuk daging. Nah, ikan, ayam, tahu, tempe, petai, jengkol, kentang, itu semua lauk pauk. Maco, ikan asin, teri, udang, itu udung. Kemudian juga wajib lahmun, daging. Nah, kalau dikatakan lahmun itu identik dengan sapi, onta, kambing. Wajibu aidan, wajib juga lahmun, daging iktida qadran wa waqtan, yang biasa di segi kadarnya. Kata Ihsan setahun itu 2 kilo untuk Idul Fitri, itu kadar. Dan waktunya sekali setahun, 2 kali setahun. Bihasabi yasari, disesuaikan dengan kayanya si suami dan miskinnya suami. Wa illam takulhu aidan, walaupun tidak makan ia isi akannya daging juga. Nah, walaupun isi nggak suka daging, tapi dalam menilai kadar uang belanja untuk lauk pauk, daging mesti dihitung juga. Walaupun dia nggak akan makan, karena dia bisa membelikan kepada yang lain, sisanya sebagai simpanan. Untuk apa itu? Untuk apa? Nanti kalau ada sakit yang penyebabnya bukan suami, urus sendiri. Itu konsepnya nanti di ujung. Tapi kalau hamil, itu suami yang urus. Tapi terpeleset di bak mandi, itu dia urus sendiri. Mana uangnya? Itu uang yang dikasih untuk beli daging yang kamu gak suka daging itu untuk obat. Nah, fa ini tidak maratan fil usbu fal aula kanu yaumul jumu'ah. Maka jika menjadi kebiasaan, fa ini tidak, maka jika dibiasakan ia daging maratan fil usbu, sekali dalam seminggu, fal aula, maka yang terbaik kaunuhu yaumul jumu'ah, keadaannya daging pada hari Jumat. Paling tepat tuh hari Jumat makan daging. Au maratain, atau biasanya komplek tersebut, kampung tersebut makan daging 2 kali dalam seminggu, maka hari terbaik adalah hari Jumat dan Selasa. Hari Jumat dan Selasa. Wa nasu aidan, nas Imam Syafi'i juga, ritlu lahmin fil usbu' alal mu'sir, ritlani alal musir.
1 liter daging seminggu untuk orang miskin. 1 liter daging seminggu untuk orang miskin. 2 liter daging terhadap orang kaya. Mahmulun, itu ditanggungkan pendapat Imam Syafi'i tersebut ketika kondisi qillatil laham fi ayyamihi bi Misra. Sedikitnya daging di hari-harinya Imam Syafi'i dulu waktu beliau di Mesir. Bayangin itu. 1 liter daging seminggu. Kalau dia makan daging sekali seminggu atau 2 kali seminggu, maka dagingnya 1 liter. Dimasukkan daging 1 liter itu udah banyak itu. Orang kaya 2 liter, orang sederhana 1,5 liter. Pendapat beliau itu, kata Imam Al-Malibari, itu pendapat Imam Syafi'i, nas Imam Syafi'i dipengaruhi oleh kondisi minimnya daging di Mesir di hari itu. Jadi 1 liter makan daging itu minim, kondisi minim. Ada 1 liter itu udah hampir sekilo itu, bisa lebih sekilo. Kalau minim, fayuzadu biqadril hajah, maka akan ditambah sesuai dengan kadar hajat, bihasabi adatil mahal, disesuai dengan kebiasaan adat setempat. Bihasabi disesuaikan dengan adat setempat. Pendapat yang kuat, annahu la uduma yaumal laham. Pendapat yang kuat, tidak ada lagi lauk pauk pada hari daging. Tidak ada lagi lauk pauk pada hari daging. Kalau dalam seminggu kebiasaan orang tempatan makan daging sekali, maka diberilah daging pada hari Jumat. Pada hari Jumat yang dibeliin daging itu enggak ada lauk pauk lain lagi, cukup daging saja. In kafaha ghazaan wa asya'an, jika cukup ya daging akannya istri untuk makan pagi dan makan malam. Wa illa, jika tidak, daging itu belum cukup baginya, kurang masih, wajib, maka wajib ia lauk pauk pada hari itu. Wajib ia lauk pauk pada hari itu. Ternyata kalimat udum itu tidak memasukkan daging di dalamnya. Maka ada hari udum, ada hari laham. Maka kewajiban pada hari laham itu telah menutup makan siang saja. Kalau malam dia minta lagi, maka waktu itu wajib lauk pauk. Nah, tapi wanita-wanita Indonesia enggak bisa dia. Utang aja 2 ekor udah cukup. Ayam tuh potong 8 udah selesai. Alhamdulillah Indonesia. Apalagi antum dengan suku Jawa, lebih simpel. Ada daerah yang nggak mau makan ikan, nggak mau makan daging, kemudian sayur, ambil. Kalau itu modal gampang, tabur aja toge belakang rumah. Ini toge, situ kangkung, situ terung, tomat, cabai, selesai. Orang Sumatera, nah itu agak beda dikit. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.